Madiyata binuzulil Quran. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Jamaah tarawih rahimakumullah, Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah sudah malam ke-28, masjid kita sudah semakin maju sapnya. Mungkin sudah banyak yang mudik. Ya, anggaplah mudik karena tidak ada mall di sini. Kalau di Makassar pindah tempat iktikafnya dari masjid ke mall. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini bulan Al-Quran. Nama kitab suci kita itu cukup banyak. Yang paling populer itu adalah Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Quran? Karena mau dibaca. Jadi Al-Quran itu artinya bacaan. Jadi kaitannya dengan orang manusia Muslim ada 4 kata Rasulullah. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Orang mukmin yang aktif baca Al-Quran, dia seperti buah jeruk manis. Jeruk manis apa di sini? Malangke apa? Apa namanya? Ya, jeruk manis. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum dan kalau dimakan manis. Tapi orang mukmin, al-mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak baca Al-Quran, tapi Masya Allah akhlaknya Al-Quran. Kalau dia nimbang lansatnya tidak pernah kurang, bahkan lebih timbangannya. Kalau dia bikin kue barongko pasti dikasih tetangganya, tidak pernah gosip. Luar biasa akhlaknya. Tapi dia Ramadan agak susah baca Al-Quran. Kata Rasulullah, kamathalit tamrah, seperti buah korma, laisa laha rih wa ta'muha thayyib. Kalau dicium tidak ada baunya, tapi kalau dimakan manis rasanya. Model yang ketiga kata Rasulullah, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Orang muslim tapi KTP-nya KTP muslim. Itu kata Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an, tapi rajin juga sekali-sekali baca Al-Qur'an. Kata Rasulullah, kamathalir raihana, seperti buah kemangi. Kalau dicium harum, tapi kalau dimakan pahit rasanya. Dan al-munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah, seperti orang yang berKTP Islam, tidak jujur, tapi juga tidak pernah baca Al-Quran. Kata Rasulullah, kamathalil hanzalah, seperti buah paria, pahit, dicium dan dimakan apalagi. Inilah Al-Quran, dinamakan Al-Quran karena mau dibaca. Tapi kita umat Islam ini, alhamdulillah, kita lebih banyak membaca Al-Quran dalam bentuk ayat-ayat qauliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Itu dalam bentuk qauliyah.
Tapi orang-orang yang ada di barat lebih banyak membaca Al-Quran dalam bentuk ayat-ayat kauniyah, ciptaan. Jadi ada dua ayat. Pertama ayat kauniyah yang kita dengarkan, yang kita baca, yang membuat orang banyak tertarik masuk Islam. Misalnya ayat yang viral ini. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kalau viral itu ayat sampai di Amerika. Orang tertarik mendengarkan. Karena tertarik mendengarkan ayat-ayat itu, dia cari terjemahannya. Dan terjemahannya menggugah akidahnya. Lalu kemudian banyak yang masuk Islam gara-gara viral di TikTok dan Instagram. Itu ayat-ayat kauliyah namanya. Tapi ayat-ayat yang sifatnya ciptaan Allah namanya ayat-ayat kauniyah. Biasanya banyak non-muslim yang melakukan penelitian, dan dalam penelitiannya itu tidak sedikit yang masuk Islam. Ada seorang yang bernama Robert Gellem. Robert ini ahli kandungan. Dia mencoba melakukan penelitian rahim perempuan Afrika Muslim. Dia bandingkan rahim wanita-wanita Amerika. Apa kesimpulannya? Setelah ia lakukan penelitian, ia berkesimpulan bahwa rahimnya wanita-wanita Afrika Muslim itu lebih bersih dibanding rahim wanita-wanita Amerika yang kadang banyak stempel-stempelnya, sampai 3-4 stempel. Tapahani kapaya stempel? Ya. Kalau satu kali masuk, ada lagi bekas. Satu kali masuk, ada lagi bekas. Nah ini model-model stempel bermacam-macam. Kadang sampai 4 model stempel. Berarti 4 orang itu mungkin. Dibanding wanita Afrika Muslimah, stabil stempelnya. Mapacing, rahinda. Ya. Lalu dibaca ayat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak harus menunggu masa iddahnya sampai 3 kali bersih, 3 kali haid. Ternyata penelitiannya bahwa stempel-stempel yang ada di dalam rahim perempuan itu nanti bersih stempel itu kalau 3 kali suci. Al-Quran sudah menjelaskan, Nabi tidak pernah masuk di lab. Lalu ditemukan seorang Robert yang berkebangsaan Amerika, non-muslim. Padahal kan kalau misalnya wanita ditalak atau meninggal suaminya, salah satu hikmahnya menunggu dulu, karena jangan sampai ada janin dari suami sebelumnya. Ya kan itu anunya yang kita pahami selama ini. Biar dulu selesai janinnya keluar, baru pergi melamar. Ya baru terima lamarannya. Kalau itu yang menjadi dasar, sekarang ini ada alat tes, dicelup saja begini di air seni, lalu diangkat. Kalau 2 kotak itu positif, betul ya Bu? Ya, Bapak ini paham ya? Ya. Kalau hanya 1 negatif.
Kan hanya hitungan detik. Kalau itu yang menjadi dasar, meninggal hari ini suaminya, minggu depan kan sudah bisa. Tapi Al-Quran tidak. Harus dulu nunggu thalathata quru, 3 kali dulu suci. Apa hikmahnya? Supaya bersih stempel yang pernah masuk, baru masuk stempel yang lain. Itu ayat Al-Quran, namanya ayat kauniyah. Jadi orang barat banyak membacanya dalam bentuk alam semesta, sementara kita orang Islam banyak membacanya dalam bentuk tulisan-tulisan, firman-firman. Itu yang pertama. Jadi kitab suci kita ini dinamakan dengan Al-Quran. Juga biasa disebut dengan Asy-Syifa. Apa artinya Asy-Syifa? Asy-Syifa itu artinya obat. Bukan hanya obat hati dan pikiran, tapi juga bisa menjadi obat fisik. Itulah Nabi banyak dalam riwayat Nabi melakukan ruqyah melalui media ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi penenang batin hati yang lagi galau. Wa nunazzilu minal Qur'ani, ayat yang lain, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran supaya kalian menjadi galau, risau. Itulah sebabnya kalau ada orang yang lagi galau hatinya, sedih hatinya, obatnya itu Al-Quran. Coba mikir lihat kalau ada orang mati, ada orang mati diputar lagu dangdut di situ. Ya, tidak ada orang mati yang diputarkan lagu dangdut. Yang biasa kita dengarkan tape recorder, bacaan-bacaan ayat Al-Quran diperdengarkan. Kenapa? Supaya hati yang galau tadi itu menjadi tenang dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Itu artinya asy-syifa, jadi obat. Nah, orang Makassar itu sudah pinjam bahasa ini. Kalau dia makan coto, lalu keluar keringatnya, apa dia bilang? Ya. Orang dulu juga kalau makan kapurun dan keluar keringatnya, anak-anak asyifa, masifa, asyifa na dokter anak-anak. Asyifa apa? Karena itu menjadi obat. Makanya kalau ada orang yang makan dan tidak enak, berarti dia sakit. Tapi kalau ada orang makan dan enak, berarti dia masih sehat. Makanya dia bilang asyifa. Al-Quran itu menjadi syifa. Dia menjadi obat. Bukan hanya obat hati tadi, obat pikiran. Saya ada teman namanya Profesor Alimin Meding. Ya, mungkin biasa kita dengar Profesor Alimin Meding. Dia setelah selesai dokternya, setelah akan selesai doktornya, dokter, master, doktor, tiba-tiba dia dikena penyakit saraf. Penyakitnya itu semua yang dia baca, yang pernah dipelajari itu blank. Banyak yang hilang. Di tengah kegalauannya, dia mencari guru Tambodale ke Parepare, karena di situ guru Tambodale tinggal. Masih hidup guru Ta. Saya diceritakan langsung sama beliau. Ketemu dengan guru Ta, dia sampaikan, apa masalahnya nih, Pong? Saya merasakan kelainan. Ada apa dengan diri saya ini? Mungkin terlalu pintar orangnya. Nabetu sarape. Ya, orang-orang di sini bilang, orang Bugis bilang nabetu sarape. Cedek manina. Ya, na miring-miring. Apa guru tak? Kada baca ini. Sanuqri'uka fala tansa. Jadikan wirid.
sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Itu terus dijadikan wirid. Kembali dijadikan wirid. Ternyata berkahnya ayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan sel-sel normal otaknya. Ya. Di otak kita ini, Pak, otak kita ini terbagi dua. Siapa dokter di sini? Medis. Ini otak Pak ini, otaknya manusia ini terbagi dua. Ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan itu fungsinya seni. Kalau otak kiri itu fungsinya matematika. Jadi kalau ada orang yang suka lagu dangdut, maka yang berfungsi banyak itu adalah otak seninya, otak kanannya. Tapi kalau ada orang yang suka kali-kali, tapi kurang bagi-baginya, berarti yang berfungsi itu apa? Otak kirinya. Ya. Jadi biasanya kalau berfungsi otak kanan, istirahat sejenak otak kiri. Kalau berfungsi otak kiri, istirahat sejenak otak kanan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini besok sudah mau lebaran, lihat gordeng di rumah dengan kursi, lalu muncul pikirannya ibu, kira-kira warna apa cocok ini gorden? Apakah yang diganti itu gorden atau kursi? Yang mana ya yang diganti? Ya berarti otak apanya ibu yang jalan? Otak seninya kan? Karena berkaitan dengan warna. Dia mau cari warna apa yang serasi lebaran tahun ini. Itu kan? Ya kan Bu ya? Ibu? Ada jika ibu-ibu di belakang itu. Jadi ketika ibu berfungsi otak matematikanya, otak seninya, otak kanannya, maka bapak yang berfungsi otak kirinya. Bilang di mana diambilkan uang ini? Nah, belum pergi gereja ini sudah lewat mini gereja ini. Berfungsi otak kirinya, kali-kalinya di mana diambilkan uang ini? Sudah habis uang THR ini. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu, kanan kiri berfungsi gantian. Tapi ketika kita membaca Al-Quran jemaah sekalian, otak kanan dan kiri itu berjalan seirama. Tidak ada yang istirahat, semuanya jalan simultan dan stabil perjalanannya. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, di situ ada nilai-nilai seninya. Makanya kalau disuruh mengaji Al-Fatihah, kalau ada di sini 100 orang, disuruh membaca Al-Quran dengan seninya masing-masing, maka boleh jadi 100 model lagu yang muncul dengan hanya membaca Al-Fatihah. Terus sebabnya kalau kita jadi makmum di Mekah, ya tanah haram, setiap imam pasti beda lagunya. 10 imamnya Mekah, 10 juga irama lagu yang beda-beda. Itu menunjukkan kayanya Al-Quran. Kalau kita disuruh mengaji, ada yang lagu Bayati, ada yang lagu Sika, ada yang lagu Cikoang, ada yang lagu Sorowako, ada macam-macam lagu yang bisa muncul. Tapi coba kalau kita disuruh menyanyi Garuda Pancasila, satu je model lagu. Ya, begitu kayanya ini. Tapi di saat yang bersamaan, ketika kita membaca Al-Quran, muncul di situ sel-sel matematisnya. Kenapa? Ada saatnya kita berhenti, ada saatnya kita lanjut. Kapan berbaris atas, berbaris bawah, sukun. Kapan panjang, kapan pendek. Persis kalau orang kasih jalan kendaraan, kapan dia harus tancap gas, kapan harus rem, kapan harus berhenti, kapan harus, persis kerjanya. Makanya ada yang bilang kalau tidak mau pikun kasih jalan mobil terus. Ada yang paling bagus sambil mendapatkan pahala, kalau tidak mau pikun mengaji terus.
Itulah artinya Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai syifa. Ada lagi penelitian di Jepang, jangan sampai kita lihat. Seorang Jepang meneliti air. Dia bandingkan air yang selalu mendengarkan yang suci, yang baik, dengan air yang sering mendengarkan yang jelek-jelek. Ternyata hasilnya, air yang sering mendengarkan ayat-ayat suci yang baik-baik, itu terbentuk di dalam air itu molekul-molekul yang indah yang bisa jadi obat. Tapi air yang sering mendengarkan yang jelek-jelek, kacau postur molekulnya, jahat molekulnya. Jadi kalau ada air, kenapa air Zam-Zam tinggi sekali? Karena tidak pernah mendengarkan jelek, hamba semua dengar. Tapi coba ada air yang selalu mendengarkan danduk misalnya, maka yang minum pasti nggak danduk. Kenapa? Air danduk minum. Ya, itu air Pak sensitif. Kalau di sampingnya ada buah, kalau misalnya semangka, tak usah di durian, semangka mau. Ya kalau durian kalau ada. Ya, besok diminum, baunya air itu bau semangka. Tapi kalau di sampingnya kecoa, maka air itu bau kecoa. Itulah sensitifnya air. Dan ini bisa menjadi media pengobatan. Nabi banyak melakukannya. Jadi ibu-ibu kalau pusing tidak somita. Kenapa somita, Bu? Pusing tidak saja somita? Enggak, Ji? Iya, Ustaz. Kalau dulu di warkop lama sekali. Lebih lama dulu di warkop daripada di rumah. Berapa jam dulu di warkop? 15 jam dulu di warkop. Jam 12 malam baru pulang. Bangun pagi jam 9, tidak sampai subuh. Tidak sampai subuh. Kalau pusing kita somita, ambil air. Jangan sampai air yang diminum selama ini memang air dandut. Coba, kalau lihat ke anak tak agak-agak susah mengaji, menghafal, belajar, bacangi, perdengarkan itu air selawat Al-Fatihah. Perdengarkan yang baik, itu diminum. Niatkan, terbuka pikirannya, senang dengan ibadah. Ya, kasih minum. Tapi kalau sudah 1 minggu minum belum berubah, ambil ember, kasih penuh itu air ember. Kalau kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita mandi itu, ya tiriki wai, jadi tupai air, pasti mau datang pilih. Ini media air. Dan Al-Quran mengatakan "Unazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin". Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa yang menjadi nikmat yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan Al-Quran di Ramadan ini kita bisa khatamkan, kita bisa membacanya, karena ini ukurannya di Ramadan. Kalau ada orang yang mengaji di Ramadan, insya Allah di luar Ramadan dia bisa mengaji. Tapi kalau ada orang di Ramadan tak pernah mengaji, pasti di luar Ramadan tidak akan pernah mengaji. Ini standarnya, ini bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.